Saya juga mungkin cerita dikit ya, Iya. Diva, bisa merasa kesenjangan kualitas pendidikan itu benar-benar saya rasakan secara personal juga. Karena dulu pernah ikut olimpiade biologi, cukup kaget gitu. Karena ternyata apa yang selama ini saya pikir cukup sebagai konten pembelajaran, ternyata masih jauh tertinggal dibanding apa yang sudah diakses atau dipelajari oleh anak-anak lain seumuran saya di Pulau Jawa. Begitu sampai harus ke praktek, saya benar-benar bingung karena nggak pernah diajarkan. Jadi waktu harus dilombakan gitu ya, harus membedakan organ-organ dalam kerang, itu saya benar-benar bingung karena di mata saya kelihatan kayak apa nih, kayak sama aja semuanya. Halo Tribuners, selamat datang di Atok, sebuah inisiatif Tribunnews dan Sekolah Etek untuk mewadahi para orang tua, penggiat pendidikan, dan pendidik untuk berdiskusi lebih dalam mengenai pendidikan di Indonesia. Dan saya Alma Diva, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia pada podcast Atok kali ini. Dan kembali saya ingatkan bahwa Tribunnews dan Sekolah Etek juga berkolaborasi membuat konten-konten edukatif yang dapat diakses di tribunnews.com. Dan Tribuners, setelah kita ketahui bersama, saat ini kita berada di era digital, di mana bergerak begitu cepat. Dengan begitu, kita semua perlu memiliki keterampilan membaca, memahami, dan menyaring informasi digital, di mana sudah menjadi kebutuhan dasar tidak hanya untuk anak-anak kita, melainkan juga kita sebagai pendamping. Makanya dengan itu, hari ini kita akan membawa tema penting, yaitu literasi digital yang merupakan soft skill wajib di era teknologi. Dan tentunya untuk membahas ini, saya tidak sendirian, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang pastinya sangat inspiratif dan aktif berpengalaman di bidang komunikasi digital. Beliau adalah Kakak Biondi Sandasiwa. Hai Diva. Hai Tribuners, apa kabar? Selamat datang Kakak, terima Thank you, kasih terima kasih telah udah hadir. ngajak juga buat ngobrol di sini, senang sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Atok kali ini. Ya. Di mana Kakak Biondi ini seorang praktisi komunikasi digital yang aktif mendampingi berbagai program transformasi, di mana beliau adalah founder dari Palu Produktif, kemudian pernah berpengalaman menjadi pendamping Kepala Implementasi Jabar Digital Service, kemudian juga menjadi dosen di Universitas Hasanuddin, serta saat ini menjadi konsultan di Bank Dunia. Ya. Tentunya terima kasih sekali lagi telah hadir, dan kita kali ini akan berdiskusi lebih banyak nih mengenai digital komunikasi, yaitu literasi digital sebagai soft skill yang wajib kita miliki di era digital ya Kak. Siap. Ya. Nah Kak, sebelum kita masuk ke perbincangan lebih dalam, biar lebih enak, lebih seru gitu ya, aku pengen ajak Kakak untuk main sedikit mini games gitu. Oke, siap. Jadi aku akan memberikan pilihan. Oke. Kakak boleh menjawab salah satunya gitu ya. Ya. Sudah siap? Siap dong. Oke. Tapi jangan susah-susah dulu nih gamesnya. Enggak dong, tenang aja. Oke, aman. Nama permainannya adalah sudah seberapa digital hidupmu. Oke. Pertanyaan pertama ya Kak. Kakak bangun pagi pakai alarm HP atau jam waker? Wah, HP sih. HP Walaupun ya? aku milenial ya, jadi waktu kecil itu belum ada HP bahkan. Tapi kalau sekarang sih untuk waker, bahkan udah nggak ada jam analog di rumah, jadi semuanya udah digital, jadi pakai HP. Oke, itu pertanyaan pertama ya Kak ya. Gampang kan ya? Aman ya. aman. Yang kedua, beli makanan siang gitu ya, lebih pilih pesan lewat aplikasi atau datang ke warungnya langsung? Nah, kalau ini masih paru-paruhan sih. Kalau emang lagi di kantor, biasanya biar nggak terus-terusan di depan laptop, bakal jalan untuk cari makanan gitu kan. Tapi kalau lagi WFH, dan kebetulan di tempat saya kerja juga masih 50% bisa WFH gitu. Jadi kalau pas lagi WFH, pas lagi mager gitu, jadi pesan pakai aplikasi. Oke. Yang ketiga Kak, mencatat jadwal pekerjaan gitu ya. Lebih memilih pakai Google Calendar atau handphone kalender gitu ya, atau pakai buku agenda? Nah, kalau ini definitely kalender yang digital. Oke. Jadi either Google Calendar atau di Microsoft Teams. Oke. Lanjut Kak. Membaca berita, Kakak lebih pilih melalui koran cetak atau melalui aplikasi portal online gitu?
Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan karena saya udah 100% pakai digital. Jadi Oke. portal beritanya kebetulan subscription-nya juga yang versi digitalnya. Mhm. Terus kalau scroll medsos, kebetulan saya juga banyak follow akun-akun Mmm, berita. mhm. Jadi kalau emang lagi viral banget tanpa saya sengaja cari berita, udah pasti langsung terinfo. Jadi ada untung ruginya sih. Untungnya bisa langsung apa ya, mengupdate berita tanpa harus Mmm, sengaja buka portal berita. Jadi otomatis mmm. lewat di feed biasanya. Jadi definitely online. Online Hmm. ya. Dan terakhir Kak, belanja bulanan. Nah, Kakak lebih pilih Ya. datang ke supermarketnya Hmm. langsung atau e-commerce? Nah, kalau ini kebetulan saya nggak menerapkan prinsip belanja bulanan. Oke. Jadi segimana yang lagi dibutuhin aku beli gitu Ah hah. kan. Dan ini juga masih paruh-paruhan. Jadi kalau emang pas lagi lewat supermarket bisa beli langsung. Mhm, Tapi kalau jaraknya agak jauh gitu mhm. kan, biasanya akan scrolling di kadang bahkan lewat medsos juga. Oh gitu ya? Jadi e-commerce platform ya kadang lewat medsos juga. Mm-mm. Jadi sekarang lebih bisa dikatakan kehidupan Kakak nih sekarang saat ini lebih banyak ke digital Digital. ya, Kak, ya? Mungkin 80% lah, 70-80%. Mm-mm. Mungkin juga Tribunnews di seluruh Indonesia juga sama nih. Ya. Nah, dengan itu ternyata bisa dikatakan aktivitas sehari-hari kita ini sudah banyak atau bisa dikatakan serba digital. Hmm. Nah, ini jadi pengingat juga bahwa kita semua bahwa literasi digital gak bisa dianggap remeh. Betul. Karena nyatanya teknologi sudah hadir di hampir semua Hmm. kehidupan kita, Ya. gitu ya Kak. Nah, sama halnya nih dengan topik pembicaraan kita hari ini, tentunya tentang dunia pendidikan, Mhm. bahwa saat ini pendidikan Indonesia sudah mengalami banyak perubahan. Yang dulunya hampir serba konvensional, sekarang serba digital, terutama akan mengubah cara mengajar gitu kan, cara belajar. Apalagi dulu kita sempat terkena permasalahan pandemi COVID-19 ya Ya. kan, dimana semuanya serba digital seperti Ya. itu. Oke, aku mau masuk ke pertanyaan pertama nih Ya. Kak. Dari sudut pandang Kakak sebagai pendidik sekaligus praktisi komunikasi digital, Mhm. apa perubahan paling nyata yang Kakak rasakan Mhm. dalam cara belajar dan mengajar antara zaman dahulu dan sekarang? Oke deh. Kebetulan aku emang ngerasain banget gimana belajar mengajar analog Ya. pada saat masih mahasiswa, masih pelajar SMA, Ya. SMP gitu ya. Karena again aku generasi yang sebelum ini sebenarnya. Jadi Ya. lahir belum nggak seperti yang generasi Alpha sekarang atau Ya. bahkan Gen Z yang digital native gitu ya. Begitu lahir udah langsung terekspos dengan tools digital. Kebetulan aku waktu itu mungkin SMA baru ada internet, baru ada Oke. sosial media gitu. Jadi merasakan juga proses belajar mengajar yang sangat analog, sangat manual gitu kan, tidak terkoneksi satu sama lain. Jadi bedanya menurut saya satu dari accessibility, akses gitu. Ya. Jadi untuk orang-orang yang memang punya akses internet dan punya tools, punya device-nya, tentunya akan sangat lebih mudah untuk belajar, bukan hanya dari satu sumber yang diberikan oleh pengajarnya, tapi bisa dari macam-macam sumber yang lain. Kebetulan saya juga sekarang jadi dosen di Universitas Hasanuddin, remote dari Jakarta. Jadi saya mengajar di sini, mahasiswa saya semuanya di Sulawesi Selatan. Bahkan kalau mereka juga lagi traveling, lagi ikut lomba, ikut konferensi, mereka juga tetap bisa ikut kelas gitu, walaupun Ya. ada agenda lain. Mm. Jadi secara tidak langsung ini sangat positif ya, sangat Ya. baik karena bisa ada banyak pilihan, banyak opsi. Kalau dulu mungkin opsinya sangat terbatas dan sangat top down gitu ya. Jadi berharap apa nih yang gurunya atau instruktornya atau pengajarnya atau dosennya bisa kasih, ya biasanya kita hanya akan jadikan itu sebagai referensi utama. Tapi kalau sekarang agency atau keputusan untuk belajar justru lebih banyak di pelajarnya, lebih Ya. banyak di mahasiswanya gitu. Karena dia bisa memilih opsi-opsi lain, sumber-sumber lain, referensi lain di luar dari apa yang dosennya sajikan di kelas. Nah itu positifnya, tapi tentunya juga ada negatifnya. Ya. Karena kalau tidak dibimbing gitu ya, dan Mhm. kadang karena istilahnya ada information overwhelm lah. Jadi kalau misalnya tidak ada bimbingan atau tidak diarahkan dengan benar, tidak diberikan struktur belajar yang baik, akhirnya bingung harus memilih yang mana, dan bingung juga harus meng-cross check semua jenis sumber informasi ini. Jadi plus minus sebenarnya, tapi mungkin satu perbedaan utama yang saya bisa lihat adalah memberikan lebih banyak opsi ke pelajarnya dan membuka akses ke pelajarnya juga untuk belajar lebih baik. Dan bahkan kalau mahasiswa saya sebenarnya mereka juga kadang bisa belajar sumber-sumber lain dari universitas yang mungkin rankingnya juga
top global gitu kan. Jadi mereka pun juga bisa belajar, saya pun sebagai dosen juga lebih mudah untuk terus upgrade ilmu saya juga. Oke. Memang banyak kemudahan yang bisa kita Mm-mm. dapatkan sebetulnya ya. Ya. Namun memang butuh bimbingan gitu ya Kak ya. Betul, harus ada strukturnya, harus bisa diarahkan, karena kalau tidak ini seperti berenang di samudra gitu. Iya. Sulit untuk menentukan arah. Tapi ya Kak, perubahan ini kan tentu tidak datang secara instan. Mm-mm. Dan adaptasi ke sistem digital perlu pasti gitu ya, membawa tantangan sendiri. Seperti ya yang pada saat pandemi tersebut gitu kan, banyak guru-guru yang merasa kesulitan gitu ya untuk tiba-tiba harus gitu kan Ya. berubah menjadi digital. Menurut Kakak, apa tantangan terbesar yang muncul dalam proses peralihan ini? Ini baik dari sisi guru, siswa maupun ekosistem sekolahnya sendiri, Kak. Ya, saya rasa memang perubahan ini sangat drastis, dan tadi seperti yang sudah disebut juga, walaupun poin positif terutamanya itu adalah semua orang bisa punya akses dan opsi, tapi sayangnya ini juga secara tidak langsung bisa memperlebar jurang ketimpangan. Karena kalau misalnya udah punya koneksi internet, akan lebih mudah untuk punya opsi-opsi tadi, tapi sayangnya di dunia ini bahkan berdasarkan riset terakhir dari Bank Dunia, masih ada 2,6 miliar orang yang belum punya akses internet. Sama sekali belum terkoneksi internet. Banyak dan ini banget bukan, ya. dan ini bukan angka yang sedikit Ya. gitu kan. Jadi bayangkan kalau sekarang udah punya koneksi internet, akan lebih banyak punya opsi dan lebih mudah untuk maju gitu kan, dan untuk belajar, untuk pengembangan diri. Tapi untuk orang-orang yang tidak punya koneksi tadi, tentunya akan semakin tertinggal, dan tertinggalnya juga akan semakin jauh, semakin sulit untuk menyeimbangkan. Jadi di sisi lain ada istilah digital divide yang memperlebar tadi jurang ketimpangan. Di Indonesia sendiri berdasarkan riset, ada satu laporan Bank Dunia juga namanya Beyond Unicorns, tapi ini mungkin udah lumayan outdated tahunnya, karena kita rilis ini di pertengahan pandemi, jadi sekitar tahun 2021, yang menyatakan masih ada hampir separuh masyarakat Indonesia yang belum terkoneksi. Kalau sekarang mungkin fast forward udah 3-4 tahun, angkanya mungkin udah jauh lebih kecil, tapi tetap masih ada sekian persen populasi Indonesia, anak-anak didik, anak-anak muda yang bahkan belum pernah terkoneksi internet sama sekali seumur hidupnya. Ini mungkin nggak bisa relate ke kita karena kita hidup dengan dunia yang sangat digital tadi gitu ya. 80% kehidupan kita udah pakai gadget, pakai internet, pakai koneksi internet. Tapi ternyata masih ada dan masih sangat banyak di mungkin daerah 3T, daerah terpelosok yang belum punya akses ini. Jadi tantangan terbesarnya kalau menurut saya ada dua gitu kan, dari sisi kebijakan. Yang pertama, menyediakan lebih banyak infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas tadi. Jadi untuk anak-anak muda, pelajar, pengajar, ekosistem tadi, termasuk untuk private sector akan jauh lebih baik kalau koneksi ini bisa jauh lebih merata, lebih accessible, lebih stabil, lebih murah juga gitu kan. Kian banyak orang, dan saya berharap suatu saat bisa universal, bisa diakses oleh semua orang, hampir 100% populasi masyarakat Indonesia. Tentunya itu masih belum terjadi saat ini. Dan yang kedua, perlu juga ada satu konsep yang belakangan lagi hype, namanya DPI, Digital Public Infrastructure, yang sebenarnya tidak berbicara tentang konektivitas secara fisik gitu ya, tidak berbicara tentang tower, tentang koneksi internet, tapi berbicara tentang platformnya itu sendiri. Bagaimana bisa punya platform yang bisa dibagi pakaikan, sama seperti kalau di dunia belanja secara fisik, masing-masing kios itu tidak bikin jalan tolnya sendiri gitu kan, tidak masing-masing toko tidak bikin bandaranya sendiri. Mereka akan pakai infrastruktur yang bisa dibagi pakaikan, bandaranya dipakai bersama, jalannya dipakai bersama. Di dunia digital kan tidak seperti itu. Kadang kita bikin inovasi, ya kita bangun semuanya dari nol. Padahal sebenarnya ada part yang mirip satu sama lain antar inovasi yang bisa dibagi pakaikan, bisa dibuat open source. Nah itu yang lagi didorong sekarang, biasanya tuh ada 3, data exchange, payment, karena hampir semua platform juga butuh fitur payment gitu kan, terus digital identity. Nah saya sendiri di Bank Dunia sekarang terlibat di satu tim yang mensupport, mendukung implementasi dari digital identity di Indonesia. Jadi harapannya kita bisa bangun satu ekosistem tadi yang bisa dibagi pakaikan. Jadi selain infrastruktur koneksi internetnya bisa diakses oleh semua orang, juga lebih mudah berinovasi di atas internet tadi gitu. Jadi
hal-hal yang memang bisa di-share, bisa dibagi pakaikan, itu bisa dipakai bersama. Itu akan mempercepat proses inovasi tadi. Jadi dengan adanya internet itu berarti kembali kita tekankan ya bahwa si internet ini nih bisa dikatakan sangat memiliki banyak manfaat gitu Betul. ya untuk pendidikan, baik itu pendidik dan juga siswanya sendiri ya. Betul, ya. Nah, tapi Kak, aku jadi mau nanya nih pengalaman Kakak. Kakak sendiri ada nggak sih pengalaman pribadi yang berkesan atau cukup menantang gitu ya dalam proses penyesuaian dengan dengan model pendidikan yang serba digital, baik Kakak alami sendiri ataupun yang Kakak temui di lapangan? Ya, sebagai pengajar, sebagai dosen, saya bisa bilang untuk jadi dosen online gitu kan, dosen virtual, effortnya itu mungkin 2-3 kali lipat lebih. Walaupun ada kenyamanan tersendiri gitu ya, kita bisa connect dari rumah, saya bangun-bangun mungkin bisa langsung connect 5 menit setelahnya gitu kan, nggak harus berjibaku dengan kemacetan, nggak harus terbang dulu ke Makassar gitu kan, jadi banyak efisiensi, banyak kemudahan yang terjadi, tapi effort untuk bisa engage ke pelajarnya itu jauh lebih besar, dibutuhkan effort itu gitu kan, karena kalau sama-sama ada di ruang kelas, fisik, tatap muka gitu kan, kita bisa melimit distraksinya, dan mungkin jauh lebih mudah untuk memantau juga. Bayangkan kalau ujian sekarang gimana cara memastikan mereka ujian benar-benar purely dari kemampuan akademis mereka, dari intelektual pribadi gitu kan. Jadi ada effort tertentu yang memang harus dikeluarkan tenaga pengajar untuk bisa membuat mahasiswa engage selama proses pembelajaran tadi. Jadi ya saya mungkin harus jauh lebih prepare. Jadi begitu masuk kelas, emang harus sudah prepare kira-kira materinya apa aja dan window of engagement-nya itu ada di mana aja. Jadi sepanjang sejam atau 2 jam kita kelas itu nggak bisa hanya satu arah, nggak bisa hanya saya terus yang bicara, tapi harus lebih banyak membuka pintu untuk ada interaksi multi arah bersama pelajarnya. Karena bahkan kalau di beberapa kampus di Ivy League gitu ya, mereka ada istilahnya cold call. Jadi pada saat ada kelas mereka bisa langsung ditembak di tempat gitu, langsung ditanya menurut kamu gimana gitu kan. Dan itu bikin mahasiswanya sebenarnya tegang gitu kan, karena sewaktu-waktu mereka bisa dipanggil untuk kasih respon. Dan tapi di saat yang bersamaan itu bikin mereka juga jadi perhatian gitu, jadi benar-benar fokus karena mereka tahu kapanpun saya bisa disorot gitu oleh semua kelas. Nah, saya pakai konsep itu yang offline di banyak kampus di luar sana, saya terapkan secara online. Pertama harus on cam dulu. Saya tahu ini cukup bisa diperdebatkan gitu ya, karena kadang kalau ada di kelas, apalagi kalau Gen Z, prefernya on cam pun hanya jidatnya yang jidat ke atas. Dan ada yang merasa ini hak saya memilih antara on cam atau off cam. Tapi saya kasih pemahaman bahwa engagement kita sangat terbatas. Saya mengajarnya secara online dari sini, dan mungkin kesempatan saya bisa ketemu itu hanya setahun sekali dengan mahasiswanya. Jadi untuk kita bisa sama-sama belajar dengan baik, mereka saya sarankan perlu on cam gitu kan. Tapi perlu juga menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk mereka merasa walaupun mereka terekspos gitu ya harus on cam, walaupun saya cold call juga gitu kan, tiba-tiba panggil untuk tanya kira-kira pendapat mereka seperti apa, juga tidak seperti menghakimi gitu. Jadi walaupun cold call pun lebih untuk memancing gimana opini mereka terhadap isu tertentu. Karena kalau tidak seperti itu gitu ya, tentunya akan sangat sulit untuk belajar dengan segala macam distraksi gitu kan. Bayangkan belajar hanya dengan laptop, dosennya ada di entah di mana gitu kan. Mereka juga mungkin lagi di kamar gitu kan, tempat tidurnya memanggil-manggil gitu kan, belum AC-nya dingin enak banget sambil tiduran gitu kan. Belum konten-konten lain, media sosial, distraksinya sangat luar biasa. Jadi kalau kontennya tidak engaging akan sangat sulit. Mungkin satu lagi Diva, yang membuat menantang pada saat belajar online itu adalah karena mereduksi dimensi yang mereka alami pada saat belajar. Karena kalau feel-nya beda jadinya betul, karena kalau fisik offline kan mereka ada di satu experience 3 dimensi gitu kan. Sekarang kan ada banyak effort untuk membuat online learning itu lebih immersive, supaya mereka merasa oh ya benar-benar nih saya ada di sebuah ruangan tertentu, ada shared experience bersama pelajar dan pengajar yang lain gitu kan. Jadi ada tantangan itu bahwa sekarang itu dimensinya tereduksi. Bayangkan kalau hanya lihat teks dari dosennya atau dari gurunya gitu kan,
hanya satu short instruction gitu kan, hanya satu teks. Sedangkan kalau dia ketemu langsung kan bisa dengerin audionya, bisa lihat mimiknya juga, bisa lihat gesturnya. Jadi benar-benar 3 dimensi gitu kan. Nah yang saya suka dari platform online belajar sekarang gitu ya, yang tentunya banyak pengajar juga yang terbantu karena bisa menghidupkan kembali dimensi-dimensi yang hilang tadi pada saat belajar. Jadi biasanya hanya 1 dimensi atau 2 dimensi atau mungkin tereduksi gitu ya pengalamannya. Tapi dengan adanya platform dan kejanggihan teknologi juga, pelan-pelan kita juga bahkan bisa memimik apa yang terjadi secara offline, terjadi juga secara online. Tentunya dengan tidak menghilangkan opsi offline itu sendiri, gitu sih. Mungkin bisa jadi tips and trick juga nih untuk para pendidik yang mungkin mulai mengajar jarak jauh ya. Menarik banget nih tadi bahwa ada bertanya secara langsung gitu ya, membuat kesepakatan di kelas gitu ya, dan tentunya kontennya perlu buat lebih menarik gitu ya. Dan pastinya tadi ada tambahan terakhir menggunakan teknologi yang saat ini ya, bahwa sekarang untuk pendidikan lebih banyak opsi-opsi untuk mengembangkan konten pembelajaran gitu. Betul, ya Kak ya. Nah Kak, tadi Kakak sempat tadi di awal masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terpapar internet gitu ya. Nah, jadi penasaran nih Kak, meskipun transformasi digital di dunia pendidikan terus berjalan, kenyataannya kan belum semua daerah atau sekolah bisa ikut merasakan gitu ya. Nah, perubahan ini bisa dikatakan jadi belum merata gitu ya. Masih banyak keterbatasan dari sisi infrastruktur, akses internet, tadi Kakak juga sebutkan ya, maupun kesiapan sumber daya manusianya sendiri. Menurut Kakak sendiri, siapa sih yang paling terdampak dari kondisi kesenjangan digital ini? Tentunya yang sangat terdampak adalah orang-orang yang belum memiliki akses internet tadi. Dan saya pun bisa bersimpati karena saya juga lahir besar di kota kecil, di kota Palu, bahkan yang lebih terkenal atau lebih dikenal oleh masyarakat luas pada saat terjadi bencana di 2018. Ada tsunami, likuifaksi, gempa bumi berskala Richter tinggi. Sebelumnya mungkin jarang ada yang dengar kota ini gitu kan. Dan saya juga mungkin cerita dikit ya Diva, bisa merasa kesenjangan kualitas pendidikan itu benar-benar saya rasakan secara personal juga. Karena dulu pernah ikut olimpiade biologi, saya dulu merasa sebagai juara di daerah gitu kan. Saya merasa kayak ini udah, sekolah saya udah ngasih yang terbaik gitu kan. Dan saya merasa udah berhasil dididik sedemikian rupa sehingga menjadi juara di daerah gitu kan. Terus begitu saya ikut olimpiade nasional dan waktu itu ke Surabaya di salah satu universitas juga sebagai venue-nya, cukup kaget gitu karena ternyata apa yang selama ini saya pikir cukup sebagai konten pembelajaran ternyata masih jauh tertinggal dibanding apa yang sudah diakses atau dipelajari oleh anak-anak lain seumuran saya di Pulau Jawa gitu kan. Dulu itu bahkan saya nggak tahu cara megang pipet karena kita itu kita nggak ada lab waktu itu dan nggak pernah diajarin cara bereksperimen di laboratorium. Sedangkan kalau belajar itu kan sebenarnya yang penting prakteknya juga gitu kan. Kita bukan cuma belajar teori, bukan cuma hafalin teks gitu kan. Apalagi biologi kan memang full of memorization ya, banyak istilah-istilah Latin yang harus kita hafal. Jadi saya kuatnya di situ karena itu ada buku secara analog manual saya bisa akses gitu kan. Tapi begitu sampai harus ke praktek saya benar-benar bingung karena nggak pernah diajarkan. Jadi waktu harus dilombakan gitu ya, harus membedakan organ-organ dalam kerang, itu saya benar-benar bingung karena di mata saya kelihatan kayak apa nih, kayak sama aja semuanya gitu kan. Terus disuruh mindahin beberapa cairan kimia juga pakai pipet laboratorium, itu saking gemetarnya, saking saya nervousnya karena pipet itu juga rapuh ya. Saya pegang langsung pecah, pecah. Sebeda itu gitu kan. Jadi mungkin selama ini yang belajar di kota atau di kota besar gitu kan nggak relate dengan hal seperti itu. Tapi buat kami yang saya waktu itu belajar di daerah, di kota kecil, saya bisa merasakan betapa luasnya, betapa lebarnya ketimpangan tadi. Ditambah lagi sekarang ketimpangan internet gitu ya, ketimpangan digital. Buat yang udah bisa akses tentunya jauh lebih mudah untuk mereka belajar. Untuk praktek pun sekarang banyak konten yang kayak 3D animasinya oke gitu kan, jadi mudah mengikuti. Kayak kerang tadi mungkin udah ada versi animasinya, udah bisa disorot bahkan sampai ke dalam-dalamnya gitu kan. Banyak konten platform pembelajaran juga yang bisa melakukan itu. Tapi buat yang nggak punya koneksi sama sekali dan
nggak punya konten untuk belajar itu, ya selamanya mereka nggak tahu. Dan lebih sedih lagi atau lebih parah lagi, yang tertinggal pun bahkan nggak tahu kalau mereka tertinggal. Saking terisolasinya Ya, gitu ya. kan. Mereka mikir yang ini cukup, saya happy di sini, itu kan which is a good thing, bagus seperti itu. Tapi itu kan sebenarnya kebahagiaan yang semu gitu, karena mereka nggak tahu bahwa ternyata ada tingkatan yang lebih baik di atas itu gitu. Jadi yang paling terdampak sih menurut saya anak-anak muda, pelajar, dan masyarakat secara umum gitu ya, yang tidak punya akses. Oke. Ya berarti memang sangat disayangkan ya bahwa siswa atau masa generasi baru ini bisa dikatakan bisa jauh tertinggal gitu ya, tanpa akses internet ini. Namun apakah kakak setuju nih bahwa pemerintah dan sekolah lah yang punya peran besar untuk menjembatani gap ini? Setuju, karena ya mungkin kalau kita zoom out gitu ya, secara keseluruhan ini pasti responsibility yang bersama-sama gitu ya, shared responsibility, bersama-sama komunitas, bersama-sama individu, bersama-sama keluarga. Tapi kalau hanya mengandalkan upaya perorangan atau upaya pelajar itu sendiri, tentunya akan ada batasnya gitu. Kalau untuk perubahan yang berkelanjutan kan memang harus diubah dari tingkat sistem, baik itu dari regulasinya, dari ekosistemnya, dari perubahan-perubahan yang sifatnya lebih makro gitu. Dan tentunya pemerintah yang bisa melakukan itu, yang bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk sektor swasta berinvestasi di daerah-daerah terpencil misalnya. Atau kalau sejak beberapa tahun yang lalu ada Bakti.Kominfo, sayangnya itu juga saat sekarang kan masih berhenti gitu kan. Jadi ada hal-hal yang sebagaimanapun perorangan individu mau usahakan itu tidak akan bisa berkelanjutan gitu. Jadi peran utama dari pemerintah adalah mendorong tadi kondisi lingkungan yang kondusif untuk sektor swasta bisa berinvestasi misalnya, atau membuat regulasi yang menguntungkan gitu, dan bisa mendorong perubahan tadi. Dan itu tentunya kan nggak bisa di level individu. Jadi pemerintah punya peran yang sangat besar untuk bisa menutup kesenjangan digital ini. Sekolah sebagai agen gitu ya, perpanjangan tangan dari pemerintah pun juga tetap harus bisa melihat celah bagaimana mereka bisa memainkan peran ini di tengah cepatnya laju perkembangan digital. Di Tiongkok kebetulan saya S2-nya juga di sana, dan kita bisa lihat sekarang yang namanya artificial intelligence itu sudah sangat gila-gilaan. Robotik itu juga sangat terintegrasi. Kalau tadi kita bilangnya, oh ya saya hidupnya 80% digital, tapi mungkin sebatas punya handphone dan bisa akses konten gitu kan. Kalau mereka bahkan ada satu factory yang 99% itu dioperasikan oleh robot. Bahkan udah nggak ada manusianya gitu kan. Ada kawasan tertentu, kecamatan tertentu yang taksinya itu semuanya udah driverless. Secanggih itu gitu kan. Kalau kita bandingkan ada ketimpangan di domestik gitu ya, antara kota dan desa, itu gapnya udah besar. Sebenarnya kita zoom out lagi, ada ketimpangan juga antar negara gitu kan, antara kita dengan negara-negara yang udah lebih serius bikin kondisi yang kondusif untuk inovasi terjadi. Jadi bayangkan kalau dibandingkan antara desa kita dengan tadi yang robotik 99% gitu kan, sangat jauh tertinggal. Jadi untuk bisa mengejar ketertinggalan ini tentunya pemerintah, sekolah harus memainkan peran yang lebih proaktif untuk bisa sampai ke sana. Ya, berarti memang sebetulnya kalau itu baru di wilayah Indonesia saja sudah banyak yang tertinggal, bahkan dengan itu jauh tertinggal juga dengan negara lain ya Kak ya. Sayangnya seperti itu, walaupun itu saya ya. juga tetap optimis gitu, suatu saat kita bisa berdiri sejajar dengan negara-negara besar yang sudah jauh lebih advance saat ini untuk robotik, untuk artificial intelligence, untuk cutting edge technology yang lain juga. Amin amin, semoga bisa segera terwujud ya Kak ya. Oke. Kalau tadi kita udah banyak ngomongin soal digitalisasi gitu ya Kak. Aku sekarang mau geser membicarakan tentang aspek komunikasi, karena tidak bisa dipungkiri transformasi digital ini juga tidak jauh-jauh nih dengan komunikasi. Kakak juga sebagai dosen komunikasi, betul ya? Hubungan internasional, tapi ada aspek komunikasinya. Iya, dengan itu aku mau tanya nih Kak, apa saja sih tantangan utama dalam hal komunikasi, khususnya di lingkungan pendidikan?
Ya, tantangan utamanya tadi mungkin karena interaksinya jadi tereduksi dimensinya gitu ya. Jadi perlu lebih effortnya harus lebih untuk benar-benar clear Ya. menyampaikan pesan utamanya apa, dan tidak bosan-bosan juga untuk melakukan repetisi karena mau nggak mau kita tidak bisa berasumsi kalau udah pernah sekali disampaikan berarti selama-lamanya mereka akan paham karena tingkat penangkapan dari pelajarnya juga beda-beda gitu Ya. kan. Ada yang sekali disampaikan mereka langsung paham, ada yang 3 kali, 4 Ya. kali baru paham gitu kan. Jangankan online, Ya. offline pun bisa seperti itu. Jadi perlu kesabaran yang lebih, perlu intensi yang lebih effortful juga untuk Ya. memastikan bahwa mahasiswanya paham. Dan mungkin yang lebih baik saat ini adalah melihat aspek pengujiannya gitu ya, penilaiannya. Karena biasanya kalau di pendidikan mau nggak mau kita tetap harus kasih nilai gitu kan. Kecenderungannya kan walaupun kita udah pakai platform online, kecenderungannya ngasih ujiannya itu masih sama kayak cara-cara yang konvensional gitu kan. Kayak bikin esai atau jawab pertanyaan. Yang mana itu sudah sangat mudah untuk dikelabuhi saat ini Ya. gitu kan. Dengan ChatGPT, dengan Betul. segala macam teknologi digital. Within milliseconds gitu kan mereka kasih pertanyaan ini mau di timer pun akan tidak bisa bersaing gitu dengan cepatnya teknologi. Jadi kalau seperti itu kita nggak benar-benar bisa tahu apakah mahasiswa atau pelajar ini nangkep atau enggak, beneran paham atau tidak. Karena mau pertanyaannya sesusah apapun mereka bisa pakai tools ini untuk menjawab gitu Ya. kan. Jadi menurut saya ujian itu sudah tidak bisa lagi di-treat sebagai satu indikator atau satu passing grade atau threshold untuk menentukan dia paham atau tidak. Menurut saya proses evaluasi itu harus terintegrasi di keseluruhan proses belajar mengajar itu sendiri. Jadi melihat siapa yang aktif di kelas, siapa yang bertanya, dan bertanya itu bukan karena dia tidak tahu ya, justru bertanya karena dia mengikuti proses belajarnya. Dan saya justru senang kalau ada yang bertanya, karena saya jadi tahu bahwa dia mendengarkan gitu kan, dan dia pengen mengklarifikasi lebih lanjut. Jadi saya selalu ajak mereka untuk bertanya, apapun pertanyaannya, mau simple, mau yang complicated gitu kan. Saya juga nggak selamanya bisa jawab, justru kadang ada pelajar lain yang bisa jawab gitu kan. Karena di ilmu saya hubungan internasional bisa sangat banyak kejadian gitu, dan saya nggak bisa update semuanya juga. Jadi pendidikan seperti inilah yang menurut saya harus dibiasakan gitu. Jadi bukan mendengarkan satu arah selama 15 minggu terus ujian di minggu terakhir. Karena kalau masih seperti itu ya menurut saya kita benar-benar akan semakin tertinggal gitu. Tapi bagaimana mengintegrasikan proses evaluasi belajar mengajar multi arah, siapapun bisa jadi narasumbernya gitu kan. Dan melihat keaktifan itu sendiri. Jadi engagement di dunia online itu akan sangat menjadi faktor penentu sih untuk kita bisa tahu apakah pelajar A atau B ini benar-benar mendapatkan sesuatu gitu di sepanjang proses belajar tadi. Gitu ya Kak. Tadi kan Kakak juga sempat singgung bahwa saat ini udah banyak kemudahan, salah satunya ChatGPT gitu ya. Jadi apa kemampuan kita dengan teknologi itu bisa dikatakan akan tentunya teknologi akan lebih cepat gitu ya. Nah, sama halnya nih, kita pasti nggak jauh dengan sosial media, di mana banyak semua menyediakan komunikasi, menyediakan berita gitu kan, dan informasi ini banjir setiap harinya, termasuknya resiko hoax gitu. Hoax juga ChatGPT kan dinyatakan, misalkan ujian menggunakan jawaban dari ChatGPT kan tandanya tidak wise ya. Nah, aku jadi mau nanya nih Kak. Menurut Kakak gimana sih cara efektif untuk melatih karakternya, terutama berpikir kritis gitu, baik bagi siswa, guru maupun orang tua agar tidak mudah percaya nih gitu, dan mencoba untuk percaya dengan dirinya sendiri gitu. Ini pertanyaan yang sangat baik dan saya rasa emang harus dinormalisasi gitu ya di semua lini pendidikan. Saya pengen jawabnya justru dari satu report yang baru aja diterbitkan oleh World Economic Forum. Jadi saya lupa judul report persis word by wordnya, tapi kurang lebih dia menjelaskan tentang future of jobs, future of work. Dan di situ dia meng-highlight bahwa skill analytical thinking sama creative thinking itu 2 skill tertinggi yang akan dibutuhkan di dunia kerja nantinya.
Dan mungkin bukan nantinya gitu, itu juga udah terjadi sekarang. Jadi tadi membahas tentang critical thinking, analytical thinking, menurut saya justru skill seperti itulah yang benar-benar harus diasah, harus di-highlight, berusaha memberitahu bahwa tidak semua informasi yang kita terima itu harus ditelan bulat-bulat gitu kan. Jadi selalu harus skeptis, selalu harus bertanya-tanya, harus berpikir kritis. Itu kan to take the words quite literally, ya berpikir kritis berarti apapun informasi yang diberikan kita harus analisa dulu gitu kan, tidak langsung dipercayai. Jadi cara termudah biasanya harus cross reference, tidak cukup mempercayai satu informasi hanya dari satu sumber, harus dari multiple sumber yang juga verifiable, yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu mungkin ya salah satu caranya. Dan mungkin ada banyak cara lain juga, tapi yang jelas manusia memang punya kecenderungan malas berpikir. Ini bukan cuman di kita sebenarnya, dimanapun, karena kecenderungan manusia seperti itu. Jadi kalau pernah baca buku yang Thinking Fast and Slow, di otak manusia itu memang ada sistem 1, sistem 2. Dan yang lebih natural adalah sistem 1, di mana kita cenderung lebih reaktif, lebih responsif. Dikasih apa, kita bereaksi secara langsung, karena itu adalah insting natural kita gitu kan, insting biologis kita. Kalau kita merasa terancam, kita akan reaktif. Tapi sistem thinking yang benar atau critical thinking itu terasah di sistem 2-nya justru. Jadi sifatnya lebih lamban. Jadi pada saat ada yang diberikan informasi terus dia berpikir dulu, jangan digas gitu kan. Jangan disuruh ayo cepat-cepat bikin keputusan gitu kan, karena justru pada saat dia berusaha mencerna informasi itu, di situ critical thinking-nya terasah, karena dia akan berusaha mencocokkan informasi ini dengan informasi yang dia sudah ketahui, atau ingin mengambil waktu terlebih dahulu untuk meng-cross reference ini dengan sumber lainnya gitu kan. Jadi mungkin di sisi lain critical thinking membuat proses pertukaran informasi lebih lambat, tapi justru ini akan jadi lebih sehat karena orang akan punya kesempatan untuk melakukan cross reference tadi. Dan sistem thinking atau sistem 2 dalam pemikiran manusia cenderung memang lebih lambat gitu kan, tapi karena outputnya lebih baik ya kita harus normalisasi itu. Jadi pada saat saya pun mengajar, kalau misalnya tidak bisa langsung dijawab, saya tidak akan ngegas gitu kan. Saya akan mengizinkan mereka atau memberi ruang yang aman untuk mereka juga untuk mencerna informasi itu secara individu juga. Jadi masing-masing pelajar, masing-masing individu, masing-masing mahasiswa, orang harus bisa menjadi independent thinker. Tidak overly relying on technology, tidak overly relying ke informasi yang diberikan oleh satu individu saja, gitu sih. Iya Kak, jadi memang berpikir kritis itu sangat dibutuhkan ya, keterampilan tersebut, malah di atas kreativitas. Nah, memang dengan adanya kecanggihan teknologi, tentu kita tidak boleh terbuai gitu ya. Kita perlu mengeksplorasi diri gitu ya, untuk bisa mengembangkan keterampilan kita gitu, terutama untuk menganalisa gitu ya. Kalau itu kan sebagai mahasiswa mungkin ya lebih cocoknya ya, saat ini sudah lebih menggunakan untuk pekerjaan atau mungkin kuliah gitu ya. Nah, kalau kita membahas untuk pelajar yang mungkin SD, SMP, SMA gitu ya, memang tadi kakak sudah mengatakan bahwa membutuhkan guidance gitu ya. Nah, tentunya yang menjadi guidance itu siapa sih? Pastinya berarti kan guru, orang tua, dan tentunya siswanya itu sendiri. Nah, aku jadi mau ajak diskusi kakak nih, perihal komunikasi di banyak sisi di dalam kelas, yaitu ada guru, siswa, dan rekan pendidik, bahkan bersama orang tuanya juga gitu ya di luar kelas. Menurut kakak sendiri, kenapa sih komunikasi antar 3 pihak ini gitu ya, terutama untuk menjadi guidance, menjadi sangat penting khususnya di era digital seperti sekarang? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan membuat saya berpikir juga. Mungkin salah satu yang juga jadi pembeda utama proses belajar mengajar konvensional dengan digital saat ini adanya peleburan gitu kan. Kalau konvensional dulu waktu saya belajar di masa-masa itu yang belum ada internet, seperti ada separasi yang clear, pemisahan yang jelas antara rumah dan sekolah gitu kan. Kalau saya mau belajar ya saya di sekolah gitu kan. Kalau di rumah paling ngerjain PR doang. Tapi dengan digitalisasi kita juga bisa belajar dari rumah, sepertinya kehidupan terintegrasi gitu kan. Begitupun dengan pekerjaan, work life. Bukan lagi work life balance tapi work life integration gitu kan. Dan gimana kita membalance itu
walaupun pekerjaan itu nggak ada hentinya gitu kan, dan bisa benar-benar sejalan dengan kehidupan gitu. Jadi pertanyaan besarnya untuk anak-anak pelajar yang Ya, mungkin belum bisa mengembangkan independent thinking tadi, ya, critical thinking secara independen, gimana peran orang tua itu benar-benar bisa menjadi orang yang mengawasi proses belajar mengajar tadi. Tentunya akan sangat sulit kalau tidak ada teknologi yang tepat juga gitu kan. Jadi mungkin butuh platform tertentu yang bisa menyediakan struktur dan guidance itu, walaupun tidak selalu harus diawasi oleh orang tua gitu. Karena orang tua juga punya pekerjaan, punya kehidupan sendiri. Kalau berharap 100% mereka yang harus melihat terus-menerus, itu tentunya akan sulit juga gitu ya. Jadi perlu ada platform yang reliable, yang memang bisa menyediakan struktur tadi. Tapi peran orang tua akhirnya jadi lebih penting dibanding proses belajar konvensional, karena mereka belajar dari rumah kadang, atau bukan hanya mengerjakan PR tapi juga bisa kursus les gitu ya ya, di rumah. Orang tua tentunya harus jadi satu aktor juga yang tetap bisa memberikan pemahaman bahwa ke depannya ya, mungkin pada saat mereka anak-anaknya juga ya. bekerja gitu ya, kehidupan pekerjaan mereka juga akan terintegrasi dengan kehidupan. Jadi udah nggak ada separation yang jelas antara kantor, sekolah, rumah, tapi semuanya terintegrasi jadi satu di dunia digital gitu kan. Jadi gimana caranya menyesuaikan work-life balance itu tadi dibiasakan justru dari rumah gitu. Iya, Tentunya ada banyak triknya, mungkin kita bisa bahas di lain iya. kesempatan. Tapi peran orang tua jadi lebih penting, tapi di saat yang bersamaan juga perlu platform pendukung agar orang tua bisa menjalani hidupnya juga tanpa melepaskan perannya sebagai guide tadi ke anak-anaknya. Ya, berarti memang kolaborasi tersebut gitu ya, kolaborasi komunikasi tersebut memang penting. Namun Kakak mengatakan perlu juga nih aplikasi atau wadah untuk membantu mempermudah si orang tua atau guru untuk Ya, menjadi guidance pelajar tersebut ya, Kak. ya. Nah, tapi kalau secara tradisionalnya tentu membutuhkan cara komunikasi, ya kan? Cara Ya. komunikasi bagaimana orang tua dan guru ini mengguidance anaknya, menguatkan hingga pada akhirnya membentuk mendukung proses belajar. Nah, aku jadi mau nanya nih Kak, bagaimana sih cara komunikasinya yang baik gitu ya, agar bisa saling berkolaborasi dan tentunya mendukung gitu secara menyeluruh kepada proses belajar siswa tersebut? Ya, mungkin dimulai dulu dari empati kali ya. Guru tentunya perlu berempati dengan kondisi yang berbeda-beda dari pelajarnya. Saya juga sebagai pengajar, walaupun bukan untuk usia pelajar yang SMA SMP gitu ya, tapi berusaha untuk lebih empati. Misalnya ada yang connect-nya dari desa gitu kan, pada saat dia lagi pulkam kan ada isu keluarga gitu. Atau mungkin dia juga kadang join sambil nyetir gitu Iya, kan, itu tentunya agak bahaya iya, gitu iya, ya. iya. Tapi ada momen-momen tertentu di mana dia harus melakukan itu. Jadi saya pun juga harus berempati dengan situasi yang, karena tadi kehidupan terintegrasi antara dia belajar, hidup, dan bekerja gitu kan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus kita pahami gitu kan sebagai pelajar. Begitupun dengan orang tua. Jadi rasa empati ini bisa tumbuh kalau ada komunikasi yang baik antara orang tua, yang guru atau dosennya gitu kan, dengan anak didik tadi. Dan untuk bisa berkomunikasi dengan jelas, tentunya juga perlu dukungan wadah. Sebenarnya ada platform yang bisa mendukung ini, dan saya rasa udah banyak gitu ya yang bisa, mungkin sekolah juga bisa memfasilitasi itu. Tapi yang jelas komunikasi ini penting untuk terjadi, tentunya dengan satu faktor empati yang harus lebih tinggi gitu ya, antara orang tua berempati terhadap dosennya atau gurunya, begitupun guru berempati terhadap kondisi rumah yang sangat berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Terima kasih tadi Kakak udah sempat singgung ya bahwa sekolah juga menggunakan, oke, nah, saya perjelas ya Tribuners bahwa sekolah menggunakan pendekatan Omni Learning Experience, di mana menjadi wadah gitu ya untuk guru dan orang tua untuk mendukung proses pembelajaran, karena memang percaya bahwa proses pembelajaran itu tidak sukses gitu ya dengan diri anaknya sendiri gitu. Dengan begitu perlu adanya dukungan gitu ya. Dengan begitu
menggunakan cara komunikasi yang tadi ya Kak ya, Ya. yaitu menggunakan empati. Nah, untuk Tribuners yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai sekolah, bisa langsung saja mengunjungi Instagram kita, yaitu @sekolah.educators. Oke, Kak Biondi, kita udah banyak membahas tentang digitalisasi, komunikasi, terus juga bagaimana cara komunikasi berkolaborasi gitu ya. Mungkin bisa dikatakan jelas bahwa perkembangan teknologi ini dan komunikasi memang sudah seharusnya kita kuasai dengan baik gitu ya. Dan juga tadi sebagai karakter juga ya tadi ya, berpikir kritis gitu ya. Ya. Nah, supaya apa sih sebenarnya? Yaitu untuk menciptakan pendidikan yang lebih merata tadi ya, Ya. dengan ada infrastruktur yang mendukung. Ya. Nah, sebelum menutup nih Kak, aku juga penasaran. Kakak sebagai yang tadi Kakak berasal dari wilayah terpencil gitu ya, wilayah yang jauh dari akses infrastruktur pendidikan yang mendukung gitu ya. Terus juga Kakak berusaha gitu ya jadinya mengikuti perlombaan, keluar dari Palu gitu kan. Kemudian juga berkuliah di luar negeri bahkan ya. Nah, apa sih gitu kan Kakak juga udah menjadi dari Kakak yang berusaha gitu ya, dari pelajar merasakan memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan saat proses sekolah gitu ya, Kakak malah memilih menjadi dosen gitu, yaitu kecimpung di dunia pendidikan. Ya. Kakak Biondi, apa sih harapan terbesar Kakak untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Ya. Karena tadi diceritakan kayak gitu, saya jadi refleksi gitu ya, keseluruhan perjalanan yang ya saya tahu banyak orang yang jauh lebih sulit gitu ya perjuangan hidupnya, dan bahkan sampai sekarang banyak yang tidak punya akses itu. Kalau cerita itu saya sebenarnya agak sedih juga karena lumayan flashback gitu kan. Tapi berbicara harapan gitu ya di masa yang akan datang, idealnya pendidikan itu seperti apa di dunia digital, menurut saya ujung-ujungnya gitu kan, akhir atau output dari pendidikan adalah kita pengen negara yang maju gitu kan. Dan untuk bisa mendorong itu perlu ada ekosistem. Dan sayangnya salah satu tadi yang mungkin saya juga lupa sebutkan gitu ya, sayangnya salah satu gap terbesar dari pendidikan kita adalah kadang tidak nyambung dengan sektor pekerjaan gitu kan. Jadi ada gap antara output dari sistem pendidikan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri pekerjaan gitu kan. Jadi banyak yang udah lulus tapi akan kesulitan gitu ya cari kerjanya gimana gitu kan. Banyak, apalagi lapangan pekerjaan belakangan ini juga semakin sulit untuk diakses. Jadi harapan saya idealnya ada integrasi juga antara pendidikan dengan pekerjaan itu tadi. Jadi bagaimana caranya education gitu ya, pendidikan leads to prosperity, leads to job. Jadi perlu ada menurut saya reformasi pendidikan gitu ya. Mungkin tidak yang terlalu disruptif juga, tapi bisa dilakukan secara pelan-pelan untuk benar-benar melakukan integrasi apa sih yang menjadi kebutuhan di pekerjaan gitu ya, di industri, di pasar kerja gitu kan, yang benar-benar bisa dipupuk dari kecil gitu kan, kayak analytical thinking, creative thinking tadi, atau penggunaan artificial intelligence mungkin yang belakangan lagi marak gitu kan. Bagaimana caranya aspek-aspek ini mungkin gak harus bulat-bulat diajarkan dari kecil gitu kan, karena nggak semua juga bisa diterima dari otak anak kecil gitu kan. Tapi mungkin bisa dibedah dan dilihat aspek mana yang bisa dipupuk sedari kecil gitu. Termasuk kayak jiwa entrepreneurship itu sebenarnya juga bisa dipupuk dari kecil gitu kan, yang mana kadang kita bahkan baru ngerti cara berusaha pada saat kita udah lulus gitu kan, karena nggak pernah diajarkan juga waktu sekolah. Dan ini sebenarnya mau cerita satu hal lagi, Diva, kalau boleh gitu ya, secara ringkas tentang Palu Produktif. Jadi saya waktu masa pandemi juga menciptakan satu platform belajar gitu ya, tapi mungkin tidak secanggih sekolah gitu kan, karena lebih menggunakan Zoom. Jadi sederhana yang memang kita bisa lakukan gitu kan, tapi saya sangat terinspirasi dari bagaimana reformasi pendidikan terjadi di banyak negara di Afrika juga. Waktu itu saya dengar salah satu konferensi secara online juga di Bank Dunia, dan banyak yang bercerita bagaimana reformasi di pendidikan itu benar-benar bisa mendorong ekonomi dan sektor pekerjaan juga di negara mereka gitu kan. Dan itu semua berangkat dari apa yang kami sebut sebagai transversal skills, atau kecakapan yang bisa ditransfer atau yang relevan di berbagai industri. Nah, transversal skills ini walaupun terdengar sangat fancy gitu kan, kayak apa sih ini transversal skills gitu kan, tapi sebenarnya sangat simple. Jadi kecakapan yang akan dibutuhkan oleh berbagai macam jenis pekerjaan. Mau kamu
news anchor atau mau pekerjaannya lebih analytical di belakang laptop atau jadi orang yang riset di lapangan gitu kan. Ada skill-skill tertentu yang memang bisa dipakai untuk berbagai macam lini tadi. Contoh sederhananya kayak critical thinking tadi, atau leadership, data management, data literacy, financial literacy, dan sebagainya. Nah, skill-skill ini yang kami ajarkan di Palu Produktif. Yang sayangnya tidak diajarkan di pendidikan formal gitu kan. Dan saya berharap, balik lagi ke pertanyaan tadi, harapan masa depannya adalah transversal skills ini benar-benar bisa diajarkan sedari kecil justru. Jadi skill yang memang mereka akan butuhkan di dunia kerja. Karena percuma kalau kita pendidikannya sangat tinggi gitu kan, sangat advance, udah S3 dan SS lainnya gitu kan, tapi tidak ada kontribusinya gitu ya. I'm sorry to say, kadang ada gap itu kan ke sektor industri atau ke pekerjaan atau ke pertumbuhan negara itu sendiri. Jadi pendidikan harus bisa jadi pilar utama yang mendorong pertumbuhan negara, dan itu bisa terjadi kalau ada integrasi dengan dunia kerja. Dan itu juga bisa terjadi kalau skill di dunia kerja diajarkan di pendidikan. Dan saya berharap sebenarnya sekolah bisa jadi satu enabler juga di transformasi ini gitu kan. Gimana soft skill, transversal skill ini benar-benar bisa diintegrasikan ke kurikulum pembelajaran yang disuguhkan ke anak-anak sedini mungkin. Gitu sih. Amin, amin, amin. Semoga harapan kakak ini bisa diaplikasikan, bisa segera terwujud. Mungkin bukan hanya sekolah ya, banyak ya sekarang wadah-wadahnya. Mungkin kalau memang pemerintah belum ada gitu, ataupun sekolahnya pun juga belum mendukung, harapannya nih Tribuners yang baik, yang masih sedang belajar sekolah juga bisa menerapkannya ya, belajar secara mandiri. Oke, Kak Biondi, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah banyak diskusi mengenai literasi digital merupakan soft skill yang dibutuhkan pada era digital saat ini ya Kak ya. Dan terima kasih pada Tribuners yang telah menyaksikan pada episode kali ini. Kembali saya ingatkan bahwa Tribunnews dan Sekolah Tech juga membuat artikel yaitu mengenai pendidikan yang dapat diakses di tribunnews.com. Dan jangan lupa kunjungi sosial media kami yaitu sekolah.educators. Dan jangan lupa juga, boleh Kak, Instagram Palu Produktif apa nih? @paluproduktif. Instagram Kakak? @biondisima. Oke. Sekali lagi terima kasih Kak Biondi. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan sukses selalu Kak Biondi dan juga Palu Produktif. Semoga semakin banyak yang menerima manfaat dari Palu Produktif. Amin. Ya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode Talk selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.